kelihatan ini screen-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Di Ya, share screen ini kita akan membahas nanti yang disebut dengan regresi linear. Linear yang terbagi dua, sederhana dan berganda. Kemudian dilanjutkan dengan uji T, uji F, koefisien korelasi, dan determinasi. Ini tahapan kita menggunakan analisis data di statistik ya. Kalau kita menggunakan data primer maupun data sekunder, pembahasannya. Nah, regresi ini disebut juga dengan persamaan ya. Untuk persamaan mengukur hubungan setiap variabel, di mana regresi ini dirumuskan ke dalam dua. Kalau regresi linear sederhana, rumusnya adalah Y sama dengan A tambah BX tambah nilai error. Regresi linear berganda dipersamakan dengan Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 ditambah Bn dan seterusnya. Regresi linear berganda adalah alat ukur yang digunakan jika variabel independennya atau variabel X-nya lebih dari satu. Maka kita menggunakan regresi linear berganda. Jika X-nya hanya cukup satu, maka kita hanya menjelaskan atau menginterpretasikan dengan regresi linear sederhana. Itu yang membedakan antara sederhana dan berganda, tetapi secara umum, secara rumus berbeda gitu ya. Pengolahannya sama, di analisis statistiknya sama, tidak ada berbeda untuk regresi. Saya akan mulai dengan mengolah data yang di regresi dari tugas saudara kemarin. Saya ambil tugas contoh ya. Saya ambil tugas contoh. Saya sudah sampaikan kemarin yang untuk ini nggak bisa diuji regresi karena hanya satu variabel. Maka ini harus dirubah menjadi dua variabel atau dua tabel ya. Kalau yang ini nggak bisa. Saya coba yang bisa. Nah ini bisa. Ini kita menggunakan regresi linear sederhana ya, karena X-nya hanya satu, yang Y-nya satu. Kemarin ini sudah saya sampaikan bahwa X ini Y. Ya. Bisa kelihatan ini? bisa Pak. Bisa, Pak, bisa. Oke. Nanti sampaikan saja kalau tidak kelihatan, karena saya langsung olah di sini. Nah, ini yang mau kita rekap datanya dan kita olah kepada regresi linear sederhana ya. Kenapa sederhana? Karena X-nya 1, Y-nya 1. Kalau dia berganda, X-nya lebih dari 1. Berarti ada X1, ada X2, dan seterusnya. Nah, ini yang saya bedakan tadi di awal, regresi linear sederhana dan berganda. Nah, yang kita ambil, buka dulu softwarenya. Buka dulu softwarenya.
Oke, tunggu proses loading dulu. Oke, yang kita ambil adalah yang jumlahnya saja yang di sini. Nah, ini kita ambil, ini kita copy. Oke, ini kita copy ke sini. Kemudian yang Y-nya juga sama, ambil lagi yang di kolom jumlah Y. Oke, ini diambil, copy, masukkan di sini. Agar mudah, agar mengerti mana variabel X, mana variabel Y, seperti biasa, di variabel view-nya, saudara bisa edit, ini adalah X, ini adalah X, ini adalah Y. Oke. Maka datanya adalah X dan Y. Dan ini kita olah ke analis ya. Mau regresi linear sederhana atau berganda sama. Ini fungsi tools-nya yang digunakan. Analis, regression, saya ulangi, analis, regression, linear. Dan di sini kita akan nanti mendapatkan regresi 1, yang kedua uji T, uji F, dan terakhir adalah koefisien korelasi dan determinasi. Jadi sekali olah di analis ini, yang untuk regresi sekarang, itu akan dapat 4 jawaban hanya dengan 1 kali olah gitu ya. Oke, untuk dependen ini adalah variabel Y, masukkan di sini. Yang X masukkan di independen. Setelah masuk seperti ini, buka plots. Statistik. Saya ulangi. Setelah masuk dependen dan independen, awas terbalik. Karena dia kalau kebalik juga analisisnya akan salah. Jadi mana yang independen tergantung variabel apa yang tadi saudara masukkan di sini gitu ya. Jadi dependen adalah variabel Y, independen adalah variabel X. Buka statistik. Nah, centang R-square, kemudian Darby versionnya, ini saja yang dicentang. Terus yang ini, Kewisnya, kemudian Alcaces. Nah, centang seperti ini semua, yang saya kode yang lain-lain nggak usah, karena itu nanti fungsinya berbeda, dan bukan itu peruntukannya. Gitu. Oke, nanti akan terpakai di sesi lain. Nah, ini saja yang dicentang, continue. Oke. Nah, ini dia. Yang kita pakai di regresi berganda atau sederhana. Tapi ketua kemarin tuh langsung digasnya ketua. Kamu itu kalau saya pahami apa yang saya omongin. Yang kita pakai adalah ini satu ya. Ini satu. Yang kedua adalah ini T-nya. Oke, ini uji T, ini khusus regresi, ini uji F, ini koefisien korelasi. Oke, 1, 2, 3. Tabel ini yang kita gunakan untuk menganalisis regresi, uji T, uji F, koefisien korelasi, koefisien determinasi. Oke, ya. Jadi ini yang dipakai untuk menjelaskan. Nah, yang kita jelaskan di tabel ini pada koefisien, pada tabel koefisien yang di kolom B, yang di kolom beta. Oke, yang di kolom beta. Nah, pada kolom beta ini yang kita gunakan untuk menganalisis pembahasan regresi. Caranya, saya contohkan nanti, ini saya sampaikan lagi. Silahkan lihat di internet. Silahkan lihat di internet, tapi bukan mengcopy paste. Dipahami, dianalisis dengan bahasa kita. Ya, saya sampaikan. Silahkan lihat di internet sebagai referensi, buku,
Jurnal yang saya kasih kemarin, e-book yang saya kasih kemarin, ada penjelasannya semua di situ. Tapi dianalisis, dipahami, dibaca, sehingga ditulis ulang, bukan dengan mengcopy paste. Kurangi plagiasi itu dari sekarang. Jangan biasakan mencuri. Dari sarjana itu dari sekarang belajar tidak mencuri hasil punya orang lain. Itu beda kita sarjana dengan tidak. Ya, jangan semua tugas itu harus di-copy paste. Oke, nah saya contohkan. Ini contoh. Saya nggak akan kasih ini ke saudara karena ini skripsi. Nah, saya contohkan ini. Yang kita bahas adalah ini yang kemarin saya dari awal. Uji validitas. Ini uji validitas. Nanti uji validitasnya saudara jelaskan seperti ini. Nah, kemarin saya sudah bahas R hitung ya dan R tabel. Saudara harus cari dulu R tabelnya. Nanti R tabelnya diambil di internet ada, ini tinggal download. Boleh nggak ngambil di internet? Boleh. Kalau untuk R tabel silakan karena itu tabel matematika, tabel ketentuan yang memang harus kita miliki untuk mengolah data di statistik. Ya. Nah, yang R hitung kemarin ini yang kita pindahkan dari tabel uji validitas. Angka yang di ujung kemarin. Ya, di sesi pertemuan kemarin ini sudah saya jelaskan. Nah, tugas Anda adalah nanti mempersentasekan seluruh tabel uji validitas, uji reliabilitas, regresi, uji T, uji F ke dalam narasi seperti ini. Ya, jadi mulai dari tabel ya. Boleh dalam bentuk tabel, boleh dalam bentuk tulisan silakan. Yang penting ini memberikan gambaran tentang hasil uji validitas. Anda boleh dalam bentuk tabel, boleh dalam bentuk deskriptif gitu ya. Kemudian setelah tabel tentunya harus ada penjelasan dari angka di atas ini memberikan makna apa. Nah, ini yang membedakan Anda tidak plagiasi dengan orang lain. Kenapa saya sampaikan begitu? Hasil analisis walaupun punya konsep yang sama, persepsi yang sama, tapi penjelasan setiap orang pasti beda. Nggak ada semua manusia itu sama. Semua orang tuh pasti punya perbedaan. Minimal dalam tulisan juga berbeda. Jadi nggak mungkin kalau jawabannya sama. Pak, kalau ini kan sama semua. Betul, karena ini angka. Tapi di sini nggak mungkin sama. Kalau di sini semua sama, berarti contoh, plagiat. Nah, ini yang harus saudara pelajari dari sekarang. Ya, jadi ini diolah datanya dari hasil uji validitas dijelaskan. Ini contoh. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Nah, ini yang kemarin, yang Cronbach alfanya. Boleh dalam bentuk tabel, boleh dinarasikan juga dalam bentuk ini. Diuraikan satu persatu. Yang penting, apa yang ditulis dan apa yang dibaca oleh orang lain itu paham tentang makna apa, angka apa di sini yang menunjukkan analisisnya di penjelasan alfa ini. Nah, ini ada penjelasan. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, yang harus saudara jelaskan tadi, ini regresi, ini contohnya sama. Saya coba buka lagi di output statistiknya. Oke, nah ini. Ini ya, sama ya. Oke, ini. Tabel ini yang kita jelaskan untuk melihat regresinya. Nah, dijelaskan seperti ini. Ini menggunakan regresi linear berganda. Kenapa? Karena X1 dan X2. Ini ada X1, fasilitas kerja ini adalah X1. Kompensasi adalah X2. Rumusnya tadi, Y sama dengan B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah BN XN dan seterusnya tergantung berapa variabel independennya gitu ya. Nah, yang kita pindahkan itu yang di kolom beta ini yang saya blok, angka ini dipindahkan ke persamaannya. A adalah konstanta, ini dia baris konstanta, berarti 8,738 ditambah dengan 0, jadi di statistik saya ingatkan kembali untuk angka 0 itu tidak dibunyikan kecuali 1 dan seterusnya. Jadi 0 ini tetap dituliskan di analisis pembahasannya ditambah 0,710x1 ditambah 0,567x2 ditambah nilai errornya. Nilai errornya di sini standar error. Oke. Nah, yang kita jelaskan adalah persamaan ini memaknai apa? Oke, persamaan ini memaknai apa?
Jadi persamaan regresi ini memaknai pertama adalah konstanta sebesar 8,738, artinya jika variabel fasilitas kerja X1, karena kita bicara fasilitas kerja di sini, dan kompensasi X2, ini X2-nya, 0, maka kepuasan kerja, Y-nya adalah kepuasan kerja, akan tetap sebesar 8,738 dengan asumsi variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja dianggap tetap. Artinya apa? Jika fasilitas kerja kompensasi tidak ada dalam sebuah organisasi, atau fasilitas kerja ini jelek, kompensasinya rendah, maka pegawai, karyawan tidak akan mendapatkan kepuasan. Atau jika sebaliknya, fasilitas kerjanya tinggi, kompensasinya besar, maka akan menjamin kepuasan kerja yang baik yang diterima oleh pegawai atau karyawan. Oke, itu artinya dari konstanta. Jadi kita menjelaskan makna angka ini ke dalam bentuk narasi. Nah, ini yang saya bilang tadi, di internet banyak, di buku ada. Tapi bukan mengcopy paste narasinya, tapi disesuaikan, disamakan gitu ya. Jangan di copy paste punya orang. Tapi dimaknai bahasa ini seperti ini gitu. Nah, mulailah untuk belajar karena Anda sudah belajar bahasa Indonesia di semester 1 apa 2 gitu. Oke, yang kedua adalah koefisien regresi variabel fasilitas kerja X1, tadi angkanya adalah 0,710 yang diambil dari sini. Oke. 0,710 menyatakan bahwa apabila tadi penambahan fasilitas kerjanya sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kepuasan kerja juga sebesar 0,710. Berarti kalau 2 ditingkatkan, 0,71 kali 2. Berarti terus bertambah apabila fasilitas kerjanya ditingkatkan dan kepuasan kerjanya juga akan meningkat. Begitu juga dengan variabel kompensasi. Variabel kompensasi apabila ditingkatkan satu satuan, maka akan meningkatkan kepuasan kerja sebesar 0,567. Ini yang kita bahas, ini yang kita narasikan, yang ini yang kita deskriptifkan dari tabel mengolah statistik. Jadi bukan mengolah statistiknya, yang penting adalah menginterpolasikan tabel ini ke dalam bentuk bahasa Indonesia, sehingga orang mengerti, mudah paham dengan apa yang kita buat dan apa makna angka di dalam statistik. Jadi belajar di ekonomi itu bukan belajar angka, tapi dari angka menerjemahkan ke dalam sebuah bentuk narasi agar orang lain mengerti. Itu poinnya. Orang nggak ngerti dengan angka. Orang taunya itu angka, tapi tidak tahu fungsi angka itu apa. Jadi tugas kita di ekonomi itu bukan belajar angka. Belajar untuk memahami makna angka ke dalam bentuk sebuah statement, sebuah pernyataan, sebuah narasi, sehingga orang mengerti dengan apa yang disampaikan. Ya, itu yang dipelajari di ekonomi gitu. Jangan ngelihat angka takut. Bukan angka yang ditakutkan, tapi bagaimana kita memahami angka untuk kita jelaskan dalam bentuk narasi. Nah, bentuk narasi seperti inilah yang harus saudara jelaskan di tugas nanti, yang tugas perorangan yang saya suruh di awal tadi. Oke, sampai di regresi ada yang mau ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya sebelum saya lanjut. Silahkan sebelum saya lanjut ke uji yang lain. Saya kasih kesempatan. Ada? Ada yang mau bertanya? Pak. Ya, silahkan. Data yang diuji itu data yang kemarin dibuat ya Pak, yang per kelompok 2 orang itu ya Pak? Iya, betul. Berarti ini buatnya per individu kan Pak? Iya, betul. Pak, itu aja Pak. Yang mengenai regresinya yang sekarang mau saudara olah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya kurang paham dengan penjelasan yang di atas tadi Pak, yang sebelum ini Pak. Yang mana? Yang tabel sebelumnya Pak, yang tabel nomor 2. Sebelumnya yang mana? Yang ini? Lain Pak.
Yang ini, uji validitas. Bukan Pak, yang itu yang pertama kan Pak, yang kedua Pak. Nih, Iya. ini kemarin udah saya uji kemarin kan? Yang uji reliable kan? Iya sudah Pak, cuman Kan? agak bingung gitu Pak. Bingungnya yang mana? Kemarin saya kurang paham Pak tentang ini Pak, soalnya suara kurang jelas Pak yang Kenapa tentang nggak ngomong? front. Sudah lewat baru ngomong. Itu kebiasaan. Ini kan tahapan minggu kemarin. Saya kan udah bilang, saya nggak akan ngulang-ngulang, saya bilang. Saya bahas yang sekarang. Nih kalau mau yang kemarin. Apa yang mau dibingungkan apa yang kemarin? Apanya yang dibingungkan? Penentuannya Pak, penentuannya angka yang digunakan Pak. Anda buka slide saya nggak? Ada slide saya kirim di grup nggak? Ada Pak. Coba baca. Apa slide saya yang saya kirim di grup? Coba dibaca. Yang khusus reliabilitas. Coba baca kriteria pengujian reliabilitas. Kriterianya ya Pak. Ya, Anda kurang paham tadinya yang di mana? Makanya saya tanya Anda kurang paham yang mana? Gimana saya mau menjelaskan kalau Anda tak tahu, bingung yang mana tak pahamnya? Yang mana? Yang tidak pahamnya? Apa Pak? Saya bukan kurang paham Pak. Kayak gimana ya Pak? Yang salah Pak, saya bagian yang R-tabel tadi yang kurang paham Pak. Yang R-tabel R-hitung Pak. Yang mana? Yang di yang sini. Bagian ujian validitas Pak. Terus yang mananya yang tidak pahamnya? Menentukan apa angka yang digunakan itu Pak. Waktu di tabel hasilnya Pak. R-tabel apa R-hitung? R-hitungnya Pak. R-hitung kan dari R-tabelnya maksud saya Pak. R-tabel kan dari R-tabel. Udah download R-tabel nggak? Belum Pak. Nah, macam mana Anda mau paham? Kan saya suruh bilang, download R-tabelnya. Kan tinggal buka internet, macam mana? Baik Pak. Mahasiswa. Nggak dapat A, tapi perjuangannya cemen. Nih, tabel R. Udah punya ini? Sudah punya ini nggak? Belum. Nah, download dulu ini nanti. Gimana mau ngerjakan tugas, tiba-tiba tugasnya selesai. Kan aneh. Kalau tak ngambil curi dari punya orang. Ini dulu di-download. Terus yang mana yang tidak pahamnya dari R-tabel yang saudara lihat di depan sekarang? Menentukannya Pak. Menentukan misalnya kayak yang angka kami kemarin tuh Pak. Kalau misalnya Bapak kemarin tuh menentukan itu kami kurang paham Pak. Menentukan angka yang digunakan untuk R-hitung ini Pak. Tabelnya ini Pak. Berarti saya ngulang lagi dong dari awal. Makanya saya bilang ditanya, Pak saya mau tanya, ini suaranya nggak ada, diam. Gimana nih? Nih, di copy dulu semua nih. Lihat nih, baik-baik. Ambil yang di sininya. Nih, copy. Nih, paste di sini. Oke. Terus berarti tadi ini pertanyaan 1. Pertanyaan 2. Ini jumlah. Oke. Ini kita balik ke data view.
Analis. Apa kemarin lagi? Setelah analis apa kalau uji validitas menunya? Apa, Ayu? Ayu? Apa Pak? Nih, setelah seperti ini diapain? Yuk. Setelah seperti ini diapakan? Hah? Setelah ini diapakan? Berarti kamu nih tak paham dari awal, bukan tak paham di menentukan. Analis, korelasi, bivariat. Ya, korelasi bivariat. Ya. Terus Apa lagi setelah itu? memasukkan yang variabelnya itu Pak ke dalam variabel. Berapa buah yang dimasukkan? Semuanya Pak. Terus, habis itu? Terus apa tuh? Terus lanjut Pak. Oke. Tabel mana yang dilihat? Tabel yang terakhir. Tabel yang terakhir. Yang mana? Pak. Yang mana? Korelasi. Nah, ya, korelasi. Yang mana? Angkanya yang mana yang diambil? Yang paling kanan Pak. Yang paling kanan terakhir, ya, tabel terakhir yang mana angkanya? Angka semua tuh. Kabur Pak angkanya Pak. Kabur yang macam bagian mana? jumlah. Yang bagian jumlah. Terus? Yang mana? Yang di mana diambil? Pertanyaan satu ini angkanya yang mana? Yang ada bintangnya Pak. Nah, berapa bintang nih, berapa nih angkanya? Ini ada bintang juga di bawah nih. Di layar saya angkanya kabur Pak 0,353 itu Pak. Hah? Kabur Pak di layar saya kabur Pak. Kok bisa? Anda pakai handphone? Iya Pak. Oh, pantas. Tak bisa dijelaskan. Di bawahnya Pak. terus yang tanam Pak 0, berapa ya? Tak kelihatan Pak. Oke. Kabur. 0,753, 0,799. Ya. Kriteria uji validitas kemarin apa? Kriteria uji validitas kalau misalnya dia valid itu R hitung lebih besar dari R tabel. R hitungnya sekarang 0,753. R tabelnya berapa sampelnya? Sampelnya 20 Pak. 20. Nah, di kolom berapa yang dilihat? 20 Pak. Di kolom berapa? Kolom. Ini baris. Kolom di yang nomor 0,025. Ya, nomor 2. Nah, makanya di-download ini. Saya udah kasih share link YouTube, kalian nggak nonton. Yang ditonton yang aneh-aneh. Gimana nih? Berapa nilainya nih? Nampak nggak? Nampak Pak, 0,4227. Nah, sekarang R hitung yang tadi mana lebih besar daripada 0,422? Besar R hitungnya Pak. Nah, berarti R hitungnya berapa tadi? 0,422. Terbalik. 0,7. Berapa tadi yang di sini tadi? 0,753. Lebih besar dari 0,4227. Nah, paham tuh? Paham Pak. Nah, dah. Jangan ngulang-ngulang lagi sekarang yang saya pelajari, yang saya jelaskan sekarang yang ditanya. Yang kemarin saya nggak suka ngulang-ngulang kayak gini. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Selain Ayu. Kalau nggak saya suruh kasih tugas, nggak akan mungkin bertanya. Ini penyakit ini.
Oke, ada lagi? Yang regresi paham? Yang regresi paham? Oke, kalau paham saya lanjut. Setelah regresi, ini berganda atau sederhana sama ya. Tergantung Anda variabelnya berapa. Jadi di menu SPSS tadi, yang di sini, analis, korelasi, analis, regression, linear. Nah, ada dependen sama independen. Kalau X-nya ada 6, masukkan yang ke-6-6-nya di kolom independen. Sama menunya di statistik diaktifkan. Itu untuk melihat regresi. Baik, saya lanjutkan untuk melihat uji T. Tadi uji T penjelasannya adalah di sini. Ini penjelasan uji T. Uji T adalah menunjukkan seberapa jauh pengaruh. Nah, pengaruh satu variabel independen secara individual, berarti secara masing-masing atau disebut dengan parsial, untuk mengukur setiap variabel X-nya apakah berpengaruh terhadap variabel dependen. Besaran variabel independen dan dependen dengan rumus, ini rumusnya. Jika probabilitas atau signifikansinya lebih dari 0,05, tingkat alfa atau T hitung lebih kecil dari T tabel, oke, T hitung berarti yang kita olah ya, T hitung ini yang kita olah dalam SPSS-nya, lebih kecil dari T tabel, berarti Anda download lagi tabel F dan tabel T namanya. Tadi tabel R, nanti download lagi tabel F dan tabel T. Oke, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka hipotesisnya tidak terbukti. Atau H0-nya diterima, HA-nya ditolak. Bila dilakukan uji secara parsial. Artinya, kalau nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 dan T hitung lebih kecil dari T tabel, maka hipotesisnya diterima, HA ditolak. Dia tidak berpengaruh. Oke, secara kesimpulan di poin nomor 1, dia tidak berpengaruh. Di poin nomor 2 kebalikannya, jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05 pada tingkat alfa, atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesisnya ditolak dan HA diterima. Artinya di poin nomor 2 dia berpengaruh. Nah, tugas Anda adalah melihat apakah dia berpengaruh atau tidak berpengaruh. Tidak jadi persoalan. Nanti di skripsi yang Anda harus bagaimana caranya dia berpengaruh. Kalau di pengolahan sekarang, yang penting kita lakukan ujinya, mau dia berpengaruh atau tidak pengaruh, itu tidak jadi persoalan. Gitu ya. Ini kriteria pengambilan keputusan uji T. Nah, kita buktikan dari data tadi, kita lihat outputnya. Nah, ini outputnya. Oke, tabel T, ini dia. Tadi kriteria tingkat alfanya adalah 0 harus di bawah 0,05 kalau dia berpengaruh ya. Nah, coba lihat di kolom signifikan yang di sini. Yang bagus tuh angkanya seperti yang di atas 0,00 harusnya ya. Data yang baik itu 0,00-nya itu di bawah bukan di atas. Kalau yang sekarang ini 0,06. Dia tadi harus di bawah 0,05. Maka kriteria hipotesisnya, oke, T hitungnya 1969. 1969 T hitung. Maka T hitung lebih kecil atau lebih besar, mari kita buktikan. Penjelasannya seperti ini. Ini T hitungnya. Oke. Nah, contoh, ini contoh ya. Tadi sampel kita berapa? 20. Oke, sampel kita 20. Dikurang 2, berarti 18. Berarti 18. Nah, berapa T tabel pada baris ke-18? Maka harus diambil lagi tabel T. Nah, ini tabel T. Oke, ini tabel T. Tadi tabel R, ini tabel T. Oke, tabel T
pada derajat signifikan 5% yang ini. Kolom 1, 2, 3, 4. Nih kolom keempat. Nih kolom yang keempat. Berarti tadi 20 dikurang 2, 18. Derajatnya. Dia rumusnya DF sama dengan NK kurang 2. Nah, di kita tadi kalau dia 1, berarti dikurang 1 di sini. Berarti 19. Oke, ini rumusnya DK sama dengan N kurang 1. N adalah jumlah sampel. 1 ini adalah rumus. Oke, berarti sini 20 dikurang 1. Sorry, 20 kurang 1 karena variabelnya 1. Ini 1, berarti sini 19. Oke. Nah, berapakah nilai T tabelnya? Kita lihat. 19 pada kolom keempat. Baris 19 kolom keempat 2,093. Oke, T tabelnya 2,093. 2,093. T tabelnya. T hitungnya kita lihat di statistiknya. T hitungnya adalah 1969. Maka hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini adalah yang poin nomor 1. Dari hasil penjelasan di atas bahwa tingkat signifikan alfanya lebih besar dari 0,05, di mana T hitungnya tadi, sebentar, T hitungnya adalah 1969. 1969 lebih kecil dari T tabel. T tabelnya tadi adalah 2,093. Ambil 3 angka di belakang koma saja. 2,093. 2,093 berarti hipotesisnya tidak terbukti. Maka H0 diterima, HA ditolak. Secara kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh X terhadap Y. Oke. Nah, yang kedua nih nggak usah dijelaskan, tergantung dari hasil pengolahan yang di sini tadi. Nih yang dari sini. Kalau dia tidak berpengaruh. Kalau dia berpengaruh ya bagus. Kalau dia tidak berpengaruh, lihat dari T hitung dan T tabel. Oke, nah kuncinya adalah tabel ini. Tabel T, tabel R. Itu kuncinya, itu case-nya. Gitu. Ya, oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi untuk T hitung dan T tabelnya? Silakan yang mau bertanya untuk T. Untuk T yang ingin bertanya, silahkan. Kalau tidak ada bertanya, saya anggap udah paham. Ada? Silahkan yang mau bertanya. Berarti yang diuji, berarti validitas yang pakai data primer ya, yang seperti data yang saya contohkan sekarang. Uji validitas, uji reliabilitas, regresi, terserah mau linear sederhana atau berganda, tergantung variabelnya berapa, yang X ya. Kemudian uji T, udah 4 yang harus saudara presentasi dibuat dalam bentuk slide gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada? Paham ya? Kalau paham, saya lanjut ke uji F. Oke, untuk uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan digunakan adalah 5% sama, tadi juga 5%. Ya. Jadi tingkat alfa itu semua sama 0,05 atau 5%. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar dari F tabel, maka
hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Oke, jadi uji F sama seperti uji T yang kita hitung dengan kriteria. Apakah kriteria uji F? Sama. Ini dia. Tapi diganti dengan F. Jika probabilitas atau signifikansinya lebih dari 0,05 pada tingkat alfa atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hipotesisnya tidak terbukti. H0 diterima, HA ditolak bila dilakukan secara simultan. Nah, biasanya uji F ini digunakan untuk yang regresi, variabel independennya lebih dari satu variabel, misalnya 2 atau 3. Tadi kayak kita 2 variabel contohnya ya. Kalau yang saya contohkan di sini, ini kerangkanya begini. Nah, tergantung kerangkanya ya. Kerangka pemikirannya ini, uji F-nya bisa kita baca langsung karena kita mau tahu besar pengaruh fasilitas kerja dan besarannya kompensasi itu keseluruhan terhadap kepuasan kerja itu berpengaruh atau tidak secara keseluruhan gitu ya. Kalau tadi secara parsial dengan kasus yang tadi itu tidak berpengaruh variabel X-nya terhadap Y. Saya tidak tahu tadi Y ini datanya apa. Nah, pembelajaran online tidak berpengaruh terhadap apa nih mahasiswa. Ini data siapa kemarin nih? Data Ayu ya. Ini apanya Yu? Maksudnya Yu? Ayu. Halo Pak. Ya, ini yang data yang kamu kumpulin ini variabel X-nya pembelajaran apa maksudnya? Mahasiswanya apa? Mahasiswa maksudnya Pak? Ya, data yang kamu buat sekarang ini mahasiswa Y, maksudnya mahasiswa apa? Ini mau mengetahui apa nih maksudnya datanya? Datanya itu pengaruh pembelajaran online Pak terhadap apa? Terhadap apa? Terhadap mahasiswa Pak, maksudnya secara keseluruhannya Pak. Iya, mahasiswa itu benda mati. Yang kita pengaruhi di mahasiswa itu apa? Misalnya pengaruh seperti itu Pak. Hah? Pengaruh pembelajarannya terhadap mahasiswa tersendiri Pak. Misalnya kayak pengaruhnya tuh misalnya kayak apa salah satu pertanyaan kemarin? Bukan. Sekarang gini, kamu kan tentukan variabel nih. Pembelajaran online tuh mahasiswa tuh kan banyak kepuasannya, keunggulannya, ketidakpahamannya, mana gitu. Mahasiswa itu kan benda matinya. Saya lebih ketidakpahaman sama keunggulannya gitu Pak. Jadi variabel X-nya ini apa nih judulnya kalau ini kita hubungkan apa? Pengaruh pembelajaran online terhadap kalau saya ngambil secara umum gitu Pak, jadi saya tidak ada nanti secara kalau mau khusus. kamu jelaskan ini di variabel dependennya apa? Mahasiswa apa? Pemahaman kayaknya Pak. Pemahaman apa? Banyak pemahaman tuh. Pemahaman dalam meningkatkan ilmu, pemahaman mendapatkan ilmu. Mahasiswa itu tidak bisa jadikan variabel. Mahasiswa itu objeknya yang mau kita teliti. Subjeknya apa? Nah, misalnya pengaruh pembelajaran online terhadap kelulusan nilai semester mahasiswa. Berarti yang variabelnya apa? Kelulusan nilai semester. Begitu. Objeknya mahasiswa gitu. Nggak mau mahasiswanya jadi objek. Mahasiswa ini yang akan dihitung, yang akan dinilai, yang akan dianalisa. Dari kasus apanya? Subjeknya tadi. Kelulusannya. Nah, gitu loh. Atau misalnya kepuasan mahasiswa kuliah online. Apalagi misalnya mengukur tingkat kejenuhan mahasiswa. Jadi bukan mahasiswanya yang dijadikan variabel, tapi dia menjadi objek dari subjek yang mau kita teliti gitu. Karena ini yang mau dijelaskan nanti di variabelnya yang tadi uji T, uji F-nya itu. Nah, kalau ini kita bilang pembelajaran online ke mahasiswa apanya? Kan nggak nyambung dia. Baik, Pak. Nah, ya, oke, nanti itu diperbaiki ya, karena kita mau menjelaskan ini tadi. Baik. Nah, di uji F, maka kriterianya sama,
Nah, tergantung tadi X-nya apa, Y-nya apa namanya gitu ya. Nah, di mana kita ambil uji F? Kita buka lagi ke statistiknya. Nih. Ambil yang di tabel ANOVA. Ambil yang di tabel ANOVA. Nah, yang tabel ANOVA. Lihat di F hitung. Ini adalah F hitung. Ini yang sekarang ini adalah F hitung. Ini signifikan. Tadi nilai alfanya adalah 0,05. Sama, ini lebih dari 0,05. Maka dia tidak berpengaruh. Apa buktinya tidak berpengaruh? Kita lihat di F hitung lebih. Harusnya yang bagus adalah F hitung lebih besar dari F tabel. Kita lihat F tabel. Maka saudara download lagi tabel F. Nah, ini tabel F, tadi tabel T. Ada di internet banyak, sehingga ambil aja. Ini sebagai pedoman untuk mengukur. Tadi kita rumusnya DP untuk penyebutnya N kurang 2. Berarti N jumlah sampel. N kurang 2 berarti 20 kurang 2 berarti 18. 18 pada kolom 1 karena variabel kita cuma 1 yang kita olah tadi. Kalau dia 2 variabelnya berarti ini maksimal sampai 15 variabel. Biasanya cukup 6 atau 7 variabel udah cukup. Itu pun penelitiannya lama untuk ngolah gitu ya. Jadi 1 variabel 18 4,41. Nih. Ini 4,41. Berarti kalau mau berpengaruh nilainya itu F hitung harus lebih besar dari F tabel. F hitungnya tadi jumlahnya adalah 3876. 3,8 kalau kita ambil 2 angka. Sedangkan di F tabel ini 2 angkanya 4,4. Berarti dia lebih kecil dari F tabel. F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Maka dia tidak berpengaruh. Nah, tidak berpengaruhnya maka di sini. Nah, signifikansinya lebih besar dari 0,05. Alfa atau F hitung sebesar. F hitungnya sebesar 3876. 3876 lebih besar dari F tabel. F tabel kita adalah 4,41. 4,41. Berarti hipotesis kita tidak terbukti. Tidak terdapat pengaruh antara variabel X ke variabel Y. Nah, yang saya sebutkan tadi, variabel X dan variabel Y itu harus dijelaskan. Variabel X-nya apa? Kalau tadi variabel X-nya adalah pembelajaran online, Y-nya apa? Terhadap nilai, kepuasan, atau kenyamanan. Gitu. Nah, itu yang harus dipahami di X dan Y-nya. Itu untuk mengambil kriteria uji F. Ya, untuk uji F. Oke, sampai uji F. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya lanjut lagi ke koefisien korelasi dan determinasi. Nah, penjelasannya, ini contoh penjelasannya. Nah, ini uji T tadi, ini uji F. Nah, ini uji F, maka nah penjelasannya seperti ini. Sama. Ini yang sekarang di kasus yang saudara lihat, ini dia berpengaruh karena F hitungnya berada pada tingkat signifikan alfanya di bawah 0,05, di bawah 5%, maka F hitungnya lebih berpengaruh daripada F tabel. Ini dia. Hitungnya 2592 pada derajat 52 gitu ya. Berarti 52 kalau kita lihat di sini dua variabel 3,18. Ya wajar. Ini kan 20 koma, sedangkan F tabelnya 3 koma. Ya dia berpengaruh gitu ya. Dia berpengaruh. Nah, maka hipotesisnya diterima dan terdapat pengaruh kedua variabel tersebut kepada kepuasan kerja secara bersama-sama atau simultan. Nah, itu untuk uji F. Oke, untuk uji F. Ada pertanyaan untuk uji F? Silakan yang mau bertanya. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke koefisien determinasi dan korelasi. Koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Sebentar. Determinasi. Oke. Nah, koefisien korelasi
di kuadrat dilambangkan dengan bilangan R ya. Nah, ini R ini adalah koefisien korelasi, adalah mengukur tingkat kovarian atau hubungan dua variabel gitu ya. Berkisar antara +1 dan -1 karena pasti ada yang minus, ada yang plus karena dalam pengolahan statistik itu tidak mesti semuanya plus, kadang-kadang minus gitu ya. Nah, koefisien korelasi ini melihat koefisiennya bernilai positif atau negatif. Apa kriterianya? Ini dia. Nah, jika kriterianya 0, maka tidak ada korelasi antara dua variabel X dan Y. Jika berada pada 0 sampai 0,25, maka korelasinya sangat lemah. Hubungan antara X dan Y. Kemudian, jika 0,25 sampai 0,5, korelasinya cukup. Dan seterusnya ya, yang bagus adalah di posisi ini yang paling bagus. Tapi biasanya ya dua ini sudah cukup nih. Saya tanda ini yang warna merah. Ini sudah cukup. Kalau di riset ini yang paling bagus gitu. Sampai 3 inilah. Kalau di riset ini udah cukup. Jangan sampai di sini gitu. Kalau ada di sini kurang pas gitu. Maka pengujiannya ada yang salah. Oke. Nah, di sini kita ingin melihat bahwa hubungan antara X dan Y itu bagus atau tidak bagus gitu ya. Nah, melihatnya dari mana angka R tadi yang saya jelaskan di awal, kita lihat di sini. Nah, nih. Ambil yang di R nih, ini yang R besar, 0,421, 0,42 ya. 0,42 derajatnya pada nih, pada cukup. Jadi hubungan antara X dan Y, hubungannya itu cukup gitu. Ada hubungan antara X dan Y, tapi cukup. Nah, hubungannya ada, tapi berpengaruh tadi tidak berpengaruh ya. Nah, dia berhubungan tetap, karena yang namanya variabel itu tetap ada hubungan, tapi sejauh mana hubungannya. Tapi kalau berpengaruh bahwa pembelajaran online-nya, misalnya tadi mau mengukur tingkat kepuasan mahasiswa, nggak ada. Mahasiswa nggak puas mungkin, atau mahasiswa merasa mau puas mau enggak ya mau tak mau ya harus kuliah kan, jadi tidak bisa mengasih pilihan untuk menjawab apa gitu. Jadi hubungannya ya tetap berhubungan, cukup, hubungannya berada pada posisi cukup. Nah, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan dalam melihat hubungan X dan Y. Itu kalau untuk melihat hubungan X dan Y. Ya. Kemudian untuk determinasi, nah dilihat pada tabel R square. Nih, yang sebelah yang tadi ini adalah korelasi, yang untuk determinasi ini yang 0,17. Kalau ini di R square ini kita mempersentasekan. Jadi 0,17 berarti kalau kita kali 100%, ya, kita kalikan 0,177 kali 100 berarti 17,7%. Hubungan yang kuat tadi di R besar tadi, hubungannya kuat gitu ya, hubungannya kuat, cukup, itu hanya sebesar 17,7%, jauh dari 100%, berarti di bawah 50%. Dia berhubungan cukup, tapi besarannya hanya 17,7%. Selebihnya ada variabel lain, berarti pengurangnya adalah 100 dikurang 17,7. 100 kurang 17,7. 82,3%. Jadi 82,3% ini sisa dari variabel yang tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhinya itu cuman tadi kan tidak berpengaruh signifikan. Korelasinya cukup saja sebesar 17,7. Berarti ada variabel lain di luar variabel media pembelajaran online yang bisa mempengaruhi itu sebesar 82,3%. Ini yang mau kita cari tahu di riset. Yang mana 82,3% itu gitu. Ya, jadi semakin kecil di sini maka variabel yang kita ajukan itu tidak kuat dan bukan analisa yang
pas untuk kita hubungkan antara X dan Y. Nah, itulah yang untuk R-square, koefisien korelasi, dan determinasi di statistik ini. Oke, silakan yang mau bertanya sebelum saya sudahi kuliah kita. Silakan. Yang mau bertanya. Ada? Silakan. Kalau tidak ada, minggu depan saya akan bahas yang khusus data ordinal, data interval dan data rasio ya. Tapi yang uji T, uji F-nya sama, tidak ada perbedaan. Nanti datanya kita akan olah contoh untuk data yang dia rasio gitu. Baik. Yang belum absen silakan di absen dulu di kolom chat sebelum saya tutup Zoom-nya dengan melengkapi nama, kelasnya dan NIM-nya gitu ya yang hadir. Oke, ada pertanyaan kira-kira untuk kuliah hari ini? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.